Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Atib Nurharini, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan, selaku dosen pengampu mata kuliah Ilmu Pendidikan. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, saya Alia Sinta Deusula Fatika Lesya dengan NIM 2401050045 dari Angkatan 2024 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Rombel B. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil artikel yang telah saya susun sebagai tugas mata kuliah Ilmu Pendidikan dengan judul Menggali Preferensi Murid dan Preferensi Guru dalam Pembelajaran Digital dan Buku Konvensional untuk Inovasi Edukasi. Artikel ini akan berfokus pada bagaimana siswa dan guru memandang penggunaan media digital serta buku konvensional dalam proses belajar mengajar, serta bagaimana perbedaan preferensi tersebut dapat menjadi dasar inovasi dalam pembelajaran di era modern. Melalui kajian ini, saya berharap dapat memahami pentingnya kolaborasi serta kolaborasi antara teknologi dan metode tradisional untuk menciptakan pembelajaran yang lebih efektif, bermakna, dan berorientasi pada kebutuhan peserta didik. Selanjutnya kita masuk ke dalam pendahuluan. Kemajuan teknologi digital telah mengubah sistem pendidikan dari yang semula berbasis buku menjadi lebih interaktif melalui media digital. Guru kini dituntun berinovasi agar pembelajaran tetap relevan dan menarik. Namun, efektivitas pembelajaran digital masih diperdebatkan. Buku konvensional tetap penting karena melatih konsentrasi dan pemahaman mendalam, sedangkan media digital unggul dalam akses dan daya tarik visual. Penggunaan berlebihan justru bisa menurunkan fokus belajar. Pandangan guru pun beragam, ada yang melihat teknologi meningkatkan motivasi, ada pula yang menilai buku cetak lebih membentuk karakter dan daya pikir kritis. Karena itu, blend learning atau perpaduan keduanya menjadi solusi ideal agar pembelajaran tetap adaptif dan juga bermakna di era digital. Lalu selanjutnya masuk ke dalam metode penelitian. Pada penelitian ini menggunakan pendekatan campuran atau mixed method yang menggabungkan metode kuantitatif dan kualitatif untuk memahami preferensi murid dan juga preferensi dari guru. Pembelajaran digital dan buku konvensional di SD Negeri 2 Gedangdowo. Nah, metode kuantitatif diperoleh melalui kuesioner terhadap 35 murid untuk menilai frekuensi dan kecenderungan penggunaan media digital seperti YouTube, Google Classroom, serta buku teks. Analisis dilakukan dengan statistik deskriptif presentasi, yaitu data akan diubah ke dalam presentasi. Lalu metode kuantitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan kepala sekolah guna menggali kebijakan dan tantangan penerapan pembelajaran digital. Analisis mengikuti model Mills dan Huberman, yaitu dengan cara yang langkah pertama ada reduksi, lalu dilanjutkan dengan penyajian dan penarikan kesimpulan. Selanjutnya masuk ke dalam literatur review. Yang pertama ada Pradana pada 2023 yang menjelaskan bahwa blended learning berbasis Google Form meningkatkan partisipasi belajar. Sedangkan Rahma Siwi menjelaskan bahwa literasi digital dapat meningkatkan, tetapi buku cetak tetap membantu pemahaman. Sedangkan selanjutnya Silalahi dan Faizal pada 2022 mengatakan bahwa guru harus menyeimbangkan teknologi dan nilai-nilai tradisional. Selanjutnya masuk ke dalam pembahasan metode kuantitatif. Penelitian ini memulai analisis dengan mengumpulkan data kuantitatif melalui kuesioner yang dibagikan kepada 35 murid secara sukarela tanpa membatasi jenjang kelas. Hasil analisis mengungkapkan variasi dalam frekuensi penggunaan perangkat digital atau HP dan juga laptop, di mana 10 murid yaitu 28,6% memanfaatkan HP atau laptop setiap hari, sedangkan 18 murid yaitu 51,4% menggunakan HP atau laptop itu hanya kadang-kadang atau ketika ada sesuatu yang penting. Dan 7 murid atau 20% tidak pernah menggunakan media digital dalam kegiatan belajar. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar murid hanya memanfaatkan teknologi secara sporadis sehingga buku tetap menjadi sumber utama pembelajaran karena lebih mudah dipahami dan tidak menimbulkan gangguan seperti yang diungkapkan Hermawati pada 2024.
Nah, selain frekuensi penggunaan, preferensi media digital juga diidentifikasi. YouTube menjadi media yang paling diminati dengan 14 murid atau 40% menyatakan lebih suka menggunakan platform ini. Diikuti Google Classroom 8 murid atau 22,9%, lalu aplikasi lain seperti TikTok, Flipbook, atau Quiz Online yaitu 6 murid atau 17,1%, dan juga 7 murid atau 20% yang belum pernah menggunakan media digital. Temuan ini menegaskan bahwa murid lebih tertarik pada media bersifat visual dan interaktif, sedangkan platform-platform seperti Google Classroom cenderung dimanfaatkan hanya saat ada tugas dari guru. Lalu kuesioner juga menyoroti berbagai kendala yang dihadapi murid, termasuk kebingungan dalam penggunaan aplikasi, yaitu diberi oleh 12 murid, kesulitan login yaitu 8 murid, keterbatasan kuota internet 8 murid, serta belum memiliki perangkat yaitu 7 murid. Dalam lapangan menambahkan bahwa akses langsung terhadap perangkat digital hanya diperbolehkan bagi murid kelas 5 dan kelas 6 atau kelas tinggi, sedangkan murid kelas rendah masih memerlukan bimbingan intensif dari guru. Hal ini menegaskan bahwa hambatan utama pembelajaran digital di tingkat SD tidak hanya terkait fasilitas dan literasi digital, tetapi juga kebijakan pembelajaran yang mempertimbangkan kesiapan usia murid. Secara keseluruhan, hasil kuantitatif ini memberikan gambaran awal mengenai pola pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran di sekolah dasar. Temuan ini sekaligus menjadi dasar untuk analisis lebih mendalam melalui pendekatan kualitatif, sehingga dinamika penggunaan media digital, strategi pembelajaran, dan peran guru dalam membimbing murid dapat dipahami secara komprehensif. Selanjutnya, pembahasan mengenai metode kualitatif. Nah, melalui wawancara dengan Kepala Sekolah Bapak Novi Kristianto SPD, ditemukan bahwa penerapan teknologi digital masih terbatas karena keterbatasan sarana, jaringan, dan kompetensi guru. Meskipun laptop dan juga proyektor sudah digunakan, buku tetap menjadi sumber utama, terutama bagi siswa kelas rendah yang membutuhkan bimbingan langsung. Nah, Kepala sekolah menilai bahwa antusiasme siswa terhadap pembelajaran digital tinggi pada awalnya, namun menurun jika tidak diikuti dengan reflektif. Nah, hal ini sejalan dengan penelitian yang sebelumnya dilakukan oleh Ismawati dan kawan-kawan yang menekankan pentingnya keseimbangan antara teknologi dan metode konvensional serta perlunya pelatihan guru dan juga dukungan infrastruktur. Nah, guru berperan sentral sebagai fasilitator dalam mengarahkan penggunaan media digital agar sesuai dengan konteks pembelajaran. Oleh karena itu, pembelajaran digital dan konvensional perlu dipandang saling melengkapi. Teknologi berfungsi memperkaya pengalaman belajar, sementara buku memperkuat pemahaman dan literasi dasar. Pendekatan blended learning yang fleksibel dan kontekstual menjadi strategi terbaik bagi sekolah dengan fasilitas terbatas. Nah, kesimpulan dan saran dari presentasi kali ini yaitu hasil penelitian menunjukkan bahwa media digital mampu meningkatkan minat dan partisipasi murid, namun pemahaman materi tetap lebih optimal melalui buku teks. Lalu, pembelajaran digital berperan sebagai pendukung yang membuat proses belajar lebih variatif, sementara keberhasilan penerapannya sangat bergantung pada kompetensi guru, ketersediaan perangkat, akses internet, dan dukungan orang tua. Model blended learning menjadi pilihan paling tepat untuk sekolah dasar dengan fasilitas terbatas, dengan catatan guru menyeimbangkan penggunaan buku dan media digital, sekolah menyediakan sarana pendukung serta pelatihan berkelanjutan, orang tua mendorong anak saat belajar digital, dan pemerintah memperluas kebijakan pemerataan fasilitas dan literasi digital. Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan cakupan responden lebih luas serta menyoroti aspek pedagogi dan psikologis dalam penggunaan media digital.